Halo semua, perkenalkan aku Agustri Setiawati, kalian bisa panggil aku Tri. Membahas personal branding tentang kepemimpinan. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih, apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah seseorang atau individu yang memimpin jalannya suatu kegiatan, baik itu organisasi, kelompok, komunitas, dan lain-lain. Sedangkan kepemimpinan itu bisa disebut juga sebagai influence, yang artinya mempengaruhi, memotivasi, serta mengarahkan orang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Pengalaman aku dalam hal kepemimpinan ini salah satunya adalah menjadi seorang CEO atau community organizer di salah satu komunitas, atau tepatnya aku berada di divisi content writer atau CEO content writer. Pengalaman yang lain juga aku pernah menjadi VP atau Vice President of Technology di salah satu komunitas. Kalau di dalam organisasi, VP ini bisa disebut juga sebagai ketua departemen gitu ya. Cara memimpin setiap orang kan beda-beda ya. Tapi kalau aku tuh lebih pengen jadikan anggota ini sebagai teman gitu. Jadi supaya mereka itu tuh nggak ada rasa canggung ketika pengen mengeluarkan pendapat mereka atau pengen berbagi cerita mereka tentang keluhan-keluhan mereka selama bekerja, kemudian keluhan mereka waktu mengerjakan job desk-nya kayak gitu. Kemudian cara aku memimpin salah satunya itu adalah dengan mencoba memberikan solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan mereka atau kendala-kendala yang mereka hadapi pada saat mengerjakan job desk. Misalkan nih, kan kita content writer, jadinya ada deadline buat ngirim konten untuk diupload di sosial media. Nah, kalau misalkan mereka nggak bisa menyelesaikan job desk di tanggal itu, biasanya aku mencoba backup, aku mencoba cari teman yang lain dulu nih, siapa yang bisa gantiin dia untuk di tanggal itu, atau bahasanya sih di swap. Kalau misalkan nggak bisa, biasanya aku yang turun tangan, aku yang nuker jadwalku dengan jadwalnya si dia ini, kayak gitu. Kemudian cara aku untuk menangani anggota-anggota yang bermasalah atau anggota yang sering hilang-hilangan kayak gitu, biasanya aku itu menghubungi mereka secara personal lewat chat. Kemudian menanyakan alasan mereka, kenapa kok mereka hilang-hilangan, kenapa kok mereka nggak responsif kayak gitu. Dan kalau misalnya aku nggak bisa mendapatkan jawaban dari chat personal itu, aku akan men-tag mereka di grup divisi biar teman-teman itu tahu dan dia punya rasa malu kayak gitu. Dan kalau misalkan di situ juga nggak ada tanggapan sama sekali, baru aku akan menghubungi atasan aku nih, supaya atasanku aja yang mencoba menangani mereka. Dan biasanya kalau atasanku juga nggak bisa, itu dia langsung menghubungi ke grup besar. Dan kalau grup besar nggak bisa lagi, itu langsung turun ke HC. Salah satu skill yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu salah satunya adalah public speaking. Nah, dalam hal public speaking ini pengalaman aku itu waktu SMA, aku pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah tingkat kabupaten, dan pada saat itu aku masuk ke dalam 10 besar sehingga harus mempresentasikan nih karya tulis ilmiah kita di depan banyak orang, di depan puluhan orang, dan juga di depan dewan juri. Dan itu merupakan pengalaman berharga banget buat aku, di mana aku harus belajar percaya diri ketika berbicara di depan banyak orang, kemudian belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan yang baik yang diajukan oleh dewan juri, kemudian memanajemen waktu, karena pada saat kita presentasi itu kan ada waktunya kayak gitu. Dan alhamdulillah banget waktu itu aku berhasil menjadi juara 3 lomba karya ilmiah tingkat kabupaten pada saat itu. Public speaking ini merupakan skill yang penting banget yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk mewujudkan sifat kepemimpinan yang baik gitu. Gimana cara pemimpin untuk berbicara dengan para anggotanya, memanajemen para anggotanya, mengarahkan para anggotanya, dan itu memerlukan public speaking yang baik banget. Role model aku dalam hal kepemimpinan ini itu ada Jerome Pauline. Jerome Pauline itu merupakan YouTuber sekaligus CEO muda Indonesia yang berhasil masuk Forbes 13 Under 13 Asia 2021.
Aku melihat Jerem itu menjadikan karyawan atau anggotanya itu tuh sebagai teman gitu. Dan itu merupakan gaya kepemimpinan aku banget gitu, yaitu menjadikan seorang anggota itu tuh sebagai teman. Sehingga nggak ada kecanggungan serta kesenjangan antara atasan dengan bawahan. Dengan catatan tetap dalam batasan ya. Banyak benefit yang aku dapatkan dari pengalaman menjadi seorang pemimpin ini. Di antaranya adalah aku belajar mengenai problem solving, kemudian manajemen manusia, kemudian belajar sabar, kemudian belajar manajemen waktu juga, karena pasti ada waktu yang kita korbankan untuk memantau serta memanajemen para anggota. Dan satu pesan lagi dari aku buat kalian semua, kalau kalian tidak bisa menjadi pemimpin bagi orang lain, setidaknya kalian bisa jadi pemimpin bagi diri kalian sendiri. Aku Agustri Setiawati, sampai jumpa.